Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi saya Anissa Fabrina, SIKOM MIKOM, dosen pengampu mata kuliah Bisnis Digital Universitas Pembangunan Pancabudi, akan membawakan materi pada pertemuan malam hari ini mengenai membangun brand community. Nah, apa sih itu komunitas atau community? Di sini dikatakan bahwasanya komunitas adalah sekelompok orang yang memiliki minat yang sama, ya, yang mana dibentuk di sekitar bisnis tertentu, terdiri dari pelanggan, baik yang sudah ada maupun yang potensial, yang mengabdikan diri pada visi brand dan tertarik pada produk atau layanan yang ditawarkan. Jadi memang komunitas ini sedang marak-maraknya ya, banyak sekali bisnis-bisnis yang sudah mulai membuat komunitas untuk pelanggan-pelanggannya. Nah, komunitas ini terdiri dari beberapa hal ya, seperti misalnya komunitas sebagai learning center. Jadi dengan menyediakan kolom khusus untuk para pengguna baru dalam memberikan saran pengembangan produk, yang mana diperlukan untuk memenuhi keinginan target pasar dan menutup kekurangan yang diajukan pengguna. Maka dari hal tersebut, kita bisa memperbaiki layanan kita agar semakin baik. Jadi sinilah fungsi learning center-nya. Ketika misalnya ada permasalahan, ada kekurangan, ada keluhan dari pelanggan, komunitas ini hadir ya untuk memenuhi target pasar. Kemudian dengan adanya komunitas ya, kita bisa jadi belajar gitu ya, memperbaiki layanan kita agar semakin baik. Kemudian juga ada komunitas sebagai sarana tukar informasi, ya. Jadi dengan komunitas yang kita punya, kita bisa menjadikannya sebagai sarana untuk bertukar ide ataupun informasi. Jadi sebenarnya komunitas ini paling tahu nih apa yang menjadi sebuah tren, apa yang sedang ramai diperbincangkan, apa yang sedang hits, sedang viral gitu ya. Nah, jadi dari komunitas ini tentunya mereka yang akan membantu memberikan inovasi ataupun kreasi yang bisa mengembangkan bisnis kita kembali gitu ya. Kemudian ada juga komunitas sebagai peluang tingkatkan loyalitas. Jadi lewat komunitas, pelanggan ini jadi punya media nih untuk menyalurkan aspirasi. Jadi mereka tuh dengan menyalurkan aspirasi ada wadahnya ya, mereka pasti merasa diakui. Jadi serasa punya peran dalam brand tersebut gitu ya. Jadi dari sini kita punya peluang juga untuk yang namanya meningkatkan loyalitas pelanggan kita. Nah, itu tadi ya, ada 3 peran komunitas ya, komunitas sebagai learning center, komunitas sebagai sarana tukar informasi, dan terakhir komunitas sebagai peluang tingkatkan loyalitas. Nah, lalu apa itu brand community? Jadi brand community adalah tempat berkumpulnya orang-orang yang memiliki hubungan emosional dengan sebuah brand. Jadi mereka ini bisa terhubung satu sama lain dan bisa juga terhubung dengan brand kita. Kelompok tersebut kemudian dianggap sebagai bagian dari brand itu sendiri. Itulah maksud dari brand community di sini. Jadi memang brand community ini memegang peran yang lebih besar ketika misalnya perusahaan dalam masa sulit. Nah, bagaimana brand community bisa menjadikan brand tersebut bisa kuat dan juga bangkit kembali. Jadi sudah banyak ya sekarang perusahaan-perusahaan mulai menyadari bahwa sebenarnya brand community ini salah satu elemen yang paling mereka butuhkan saat ini. Gitu. Salah satunya dengan alasan efisiensi branding. Nah, kemudian kita lihat apa saja sebenarnya manfaat dari brand community. Pertama adalah meningkatkan brand awareness. Jadi brand awareness ini menggambarkan sejauh mana sih pelanggan bisa mengingat atau mengenali sebuah brand. Ya, sebenarnya banyak cara bisa dilakukan untuk meningkatkan brand awareness. Tapi salah satunya adalah dengan melalui penyebaran mulut ke mulut. Jadi menurut data Nielsen, 84% orang itu lebih percaya pada rekomendasi produk atau jasa dari orang lain gitu ya. Jadi disinilah peran branding community ya. Bagaimana mereka bisa menyebarkan dan meningkatkan brand awareness perusahaan kita kepada siapa yang mereka kenal gitu. Jadi itulah dari mulut ke mulut gitu ya. Nah, selanjutnya adalah
mendapatkan pandangan tentang produk ataupun jasa. Menurut Marketing Insider Group, 67% perusahaan memanfaatkan brand community untuk mendapatkan pandangan atau insight tentang produk baru yang akan mereka luncurkan. Jadi di sini peran brand community ini adalah bisa memberikan feedback yang jujur terhadap perusahaan kita, gitu ya. Jadi kita juga bisa memahami kebutuhan dan keinginan pelanggan dengan lebih dalam, gitu. Kemudian manfaat berikutnya adalah mencapai customer success. Customer success itu adalah sebuah metode untuk memastikan bahwa pelanggan itu telah mencapai hasil yang diinginkan saat menggunakan produk atau jasa kita. Brand community di sini bisa membantu mencapai customer success karena mereka turut mendiskusikan ide-ide kreatif bagi perusahaan kita. Kemudian yang keempat adalah meningkatkan brand loyalty. Nah, dikutip dari Accenture, 2/3 pelanggan itu akan terus memilih produk yang sama dari perusahaan yang mereka sukai. Ya, disinilah yang disebut dengan brand loyalty. Jadi umumnya brand community ini memiliki brand loyalty yang tinggi pada sebuah perusahaan. Jadi kalau kita berhasil membangun brand community yang kuat, maka brand loyalty pelanggan terhadap perusahaan kita pun juga akan semakin kuat. Nah, itu tadi 4 manfaat dari brand community. Selanjutnya adalah mengapa setiap brand membutuhkan komunitas, ya. Kenapa komunitas itu sangat dibutuhkan oleh setiap brand, gitu ya kan? Nah, membangun komunitas untuk sebuah brand itu adalah bicara tentang menyediakan platform untuk pelanggan kita dan pelanggan setia untuk membicarakan produk kita dan menyebarkan ide-ide tentang brand kita. Jadi sebagai tempat kita bisa terhubung dengan pelanggan dan juga menerima umpan baik atau feedback. Jadi di balik setiap brand yang sukses itu pasti ada pelanggan setia. Kita contohkan misalnya kayak Apple ya. Terlepas dari produk apa yang muncul, kayak kita tahu ya, Apple kan banyak banget kayak iPhone, MacBook, apalagi iPad dan lain-lain gitu ya. Pasti selalu ada orang yang rela ngantri di luar toko Apple selama berhari-hari hanya untuk mendapatkan perangkat Apple terbaru. Ya, Apple ini kan termasuk yang sangat cepat ya untuk pergantian produk-produk terbaru gitu. Tapi orang tetap mau secara secara berturut-turut ataupun berhari-hari mau menunggu gitu ya untuk membeli brand tersebut gitu. Jadi memang tidak harus menjadi perusahaan miliar dolar ya untuk memiliki komunitas. Jadi faktanya memang setiap brand itu harus paling nggak memiliki satu komunitas gitu. Nah, kita lihat berikutnya adalah bagaimana cara membangun brand community. Jadi ada beberapa cara. Pertama adalah dengan mendefinisikan brand. Pertama kita definisikan dulu brand. Membangun brand community adalah bicara tentang mendefinisikan brand kita sendiri, gitu ya. Jadi kita harus pahami dulu apa yang mau kita tawarkan. Brand kita ini mau menawarkan apa? Apa visi misi dari perusahaan kita? Siapa target pelanggan kita dan lain-lain. Jadi hal-hal tersebut ini penting untuk menarikkan siapa yang akan menjadi brand community kita. Selanjutnya yang kedua adalah tentukan tujuan dan matriks. Ya, setelah mendefinisikan brand, kita harus tentukan tujuan dan matriks keberhasilan dari brand community kita ini apa gitu. Contohnya misalnya tujuan brand community kita tersebut apakah mau untuk mengukur keberhasilan brand community-nya kah? Apa yang akan kita lakukan dengan community-nya gitu kan? Matriks apa yang kita gunakan dan lain-lain. Kemudian selanjutnya yang ketiga adalah pilih platform yang tepat. Jadi sebenarnya banyak ya platform yang bisa kita gunakan untuk membangun brand community. Misalnya kayak Kaskus paling sering banget ada ya untuk
kayak bikin brand community gitu. Terus media sosial bisa juga pakai rewards bisa, atau misalnya platform pihak ketiga, misalnya kayak contohnya platform Slack dan lain-lain gitu ya. Kemudian yang keempat adalah ciptakan koneksi. Jadi setelah berhasil membangun brand community, kita perlu memberikan alasan kenapa mereka harus tergabung dalam komunitas kita. Jadi respon komentar dan pertanyaan mereka itu kita buatkan dalam bentuk diskusi, ya pertemuan ataupun acara yang bisa membuat mereka tuh merasa menjadi bagian dari brand kita, gitu ya. Jadi memang kesimpulan brand community adalah sekumpulan orang yang dibentuk atas dasar keterikatan pada suatu produk atau brand, gitu. Jadi harus membuat mereka terikat dengan kita, gitu ya. Itulah maksud dari menciptakan koneksi. Semakin banyak koneksi, gitu kan, semakin tertarik dia terhadap komunitas kita, gitu kan, terikat juga dia terhadap brand ataupun produk kita. Nah, selanjutnya kita bicara soal contoh komunitas brand online yang sukses mengelola ekosistem perusahaan mereka. Jadi di sini saya hanya ngambil 2 contoh ya. Pertama adalah contoh dari Beauty Talk. Nah, Beauty Talk ini adalah komunitas brand dari merek Sephora ya, produk kecantikan. Jadi di Beauty Talk ini dia memfasilitasi diskusi dan juga saling tukar tips antar penggunanya. Jadi memang Sephora ini termasuk berhasil gitu ya mengorganisir sebuah forum di mana audiensnya ini bisa ngasih pertanyaan gitu ya, berbagi gagasan atau bisa memberikan peluang bagi para penggemar kecantikan untuk saling membantu anggota lainnya menyelesaikan masalah seputar kecantikan gitu. Kemudian ada juga Starbucks ya, sebuah brand Starbucks, dia punya komunitas namanya My Starbucks Idea. Jadi Starbucks ini menghadirkan sebuah forum bagi para penikmat kopi untuk bisa saling diskusi, saling berbagi melalui website ya di My Starbucks Idea. Jadi di sini adalah bicara soal kebebasan para pelanggannya untuk mencari ide-ide dari orang lain, ya, turut ambil bagian dalam pengambilan suara, misalnya kayak voting nih hari ini mau kita kasih diskon apa misalnya gitu, atau misalnya produk apa yang paling diminati gitu. Jadi kayak ada pengambilan suara gitu kan, ataupun membagikan tanggapan gitu. Jadi di sini jadi lingkungannya kayak lingkungan komunitasnya itu seperti membuat audiens merasa dihargai gitu. Itu adalah komunitas dari Starbucks ya. Nah, jadi intinya adalah komunitas ini adalah merupakan aset bisnis dengan nilai tidak terduga. Maka penting bagi kita untuk membangun komunikasi dengan komunitas demi progres bisnis yang baik. Jadi memang komunitas brand community atau komunitas brand itu sangat penting ya untuk sebuah bisnis ataupun brand serta produk yang kita tawarkan. Oke, terima kasih. Pertemuan pada hari ini dicukupkan saja sampai sini. Terima kasih sudah menyimak materinya dari awal sampai akhir. Jangan lupa untuk like dan juga subscribe channel YouTube ini. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.